Targetnya yaitu ya satu, lolos Piala Asia di grup stage untuk yang senior 16 besar. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, karena memang kalau kita lihat daripada tim senior kita itu mungkin dari starting 11 ya 5 sampai 6 itu di bawah U23. Jadi di situ ada kesepakatan bahwa kalau nanti kualifikasi ya untuk U23 itu kalau bisa juga 8 besar. Nah, Coach Sintayong sendiri kemarin menyampaikan bisa 4 besar kalau pemainnya komplit. Ya, alhamdulillah kan, artinya sama-sama saya sama Coach Sintayong ini ingin sesuatu yang sukses, dan saya rasa seluruh masyarakat Indonesia ingin mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Ya, sama kemarin saya ngeliat ketika Qatar juara back to back di Piala Asia, itu banyak yang bilang dulu Qatar kalah sama Indonesia. Ya tapi Qatar itu sama Jepang itu serius punya blueprint, ada pendanaan, ada manajemen, ada grassroots yang dibentuk baru jadi, dan itu perlu waktu 20-30 tahun. Dan tidak mungkin saya baru setahun menjabat, saya seakan-akan bisa menyelesaikan segala problem. Ya, Superman, nggak mungkin, saya bukan Superman. Tetapi kan alhamdulillah dengan kerjasama ini banyak prestasi yang sudah kita lakukan. Juara SEA Games setelah 32 tahun. Kita juga masuk kualifikasi pertama kali U23 di Piala Asia. Lalu juga pertama kali dalam sejarah kita masuk U17 Piala Dunia, kemarin sukses maksud saya. Lalu kita juga pertama kali masuk tim senior kita ke 16 besar. Ya, hal-hal ini yang saya lihat itu sebuah prestasi. Tidak mengkotomi siapa dan kenapa, tapi ya ini yang saya bilang kembali, ini sebuah tadi target-target yang kita jalankan bersama-sama, termasuk Coach Sintayong, termasuk juga Coach Indra Safri, yang dimana saya targetin juga untuk tahun depan bisa kualifikasi U20 dan U17, dan U17 sekarang coachnya sendiri sudah diambil Coach Nova. Nah, hal-hal ini saya rasa sesuatu yang lumrah ya, kalau kita ingin menjadi yang baik ya mesti punya target dalam hidup gitu. Itu kan bicara target yang pada akhirnya bisa dikatakan tercapai begitu, yang dibuat bersama dengan Coach Sintayong. Banyak pertanyaan Pak Erik yang ingin sekali mungkin bisa dijawab oleh Pak Erik. Apakah setelah ini perpanjangan kerjasama atau kontrak dengan Coach Sintayong ini akan dilanjutkan? Karena memang Coach Sintayong ini juga track recordnya lumayan bagus begitu kalau kita lihat. Banyak poster-poster di luar sana yang menyebutkan bahwa Coach Sintayong ini salah satu orang pencetak sejarah di Indonesia. Saya tidak bisa nutup mata, yes. Tetapi target is target, kesepakatan. Kalau nanti memang lolos untuk 8 besar, ya sesuai dengan profesionalisme yang kita sepakati, ya itu berlanjut. Ya, sama juga ketika saya di challenge, apakah Pak Erick Thohir pernah mengontak pelatih di luar Coach Sintayong? Belum, karena saya jaga kesepakatan itu. Kita itu kan dipegang karena profesionalisme kita. Gitu. Sekarang kita bicara soal naturalisasi Pak Erik. Ini sejauh ini seperti apa? Apa yang akan dikerjakan ataupun dilakukan oleh PSSI berkaitan dengan para pemain naturalisasi di Indonesia? Saya tidak mau bicara naturalisasi ini sebagai bagian dari solusi jangka pendek, tidak. Sepak bola sudah menjadi global. Apa yang kita perbaiki selama ini, naturalisasi itu banyak dilakukan tanpa melihat strategi besar buat tim nasional. Selama ini hanya untuk klub dinaturalisasi, main di klub, begitu main tim nasional, ya standarnya tidak di situ. Kita pernah menaturalisasi 40 pemain. Yang ya kita tidak melihat di mana pemain itu sekarang gitu. Ada ikon seperti Christian Gonzalez, terima kasih dia mau jadi warga negara kita. Tetapi tentu ada pilihan lain yang kita mau dorong. Naturalisasi itu kita mau sesuai dengan kepentingan nasional dan kalau bisa berdarah Indonesia, itu prioritasnya.